Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Aldi Renadi dengan NIM 5213111003. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Melalui video ini, saya akan menyampaikan sebuah tutorial atau langkah-langkah dalam pemodelan rumah bertingkat 2 lantai. Tujuan dari pengembangan video ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kelayakan dan kualitas media pembelajaran yang sedang saya kembangkan. Video ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik, sekaligus menjadi referensi tambahan yang efektif dan efisien dalam memahami proses pemodelan secara mandiri. Pembahasan ini sejalan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada elemen desain pemodelan dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau yang disingkat dengan BIM. Dalam capaian pembelajaran, peserta didik mampu menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi struktur, arsitektur, interior, dan eksterior gedung. Sementara, tujuan pembelajaran mengarahkan peserta didik mampu menggambar 3 dimensi struktur, arsitektur, interior, dan eksterior rumah bertingkat. Beberapa poin yang akan kita bahas dalam video ini meliputi pengertian bangunan bertingkat, klasifikasi bangunan bertingkat, pengertian gambar danah tampak dan potongan, elemen-elemen bangunan bertingkat, perbedaan bangunan bertingkat dengan bangunan sederhana, pengertian arsitek disebut sebagai BIM, kelebihan dan kekurangan arsitek, fitur-fitur arsitek, serta refleksi. Pengertian bangunan bertingkat. Bangunan bertingkat adalah struktur yang memiliki lebih dari satu lantai yang dibangun untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, terutama di area dengan keterbatasan ruang. Klasifikasi bangunan bertingkat didasarkan pada jumlah lantai dan ketinggian bangunan yang mempengaruhi kompleksitas perencanaan dan perancangan struktur bangunan tersebut. Klasifikasi bangunan bertingkat. Menurut Mulyono tahun 2000, bangunan bertingkat dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah lantai dan ketinggiannya, yaitu yang pertama, low-rise building atau bangunan bertingkat rendah. Bangunan ini biasanya memiliki 1 hingga 3 lantai atau ketinggian sekitar 10 meter. Contohnya termasuk rumah tinggal, townhouse, apartemen kecil, serta bangunan komersial kecil seperti toko dan restoran. Yang kedua, middle-rise building atau bangunan bertingkat menengah. Bangunan ini memiliki ketinggian antara 3 hingga 6 lantai. Contohnya adalah gedung perkantoran kecil, hotel menengah, dan apartemen menengah. Middle-rise building memerlukan perencanaan struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan low-rise building, termasuk penggunaan sistem transportasi vertikal seperti lift. High-rise building atau bangunan bertingkat tinggi. Bangunan ini memiliki lebih dari 6 lantai dan ketinggian lebih dari 23 meter. Contohnya termasuk gedung perkantoran pusat kota, hotel, apartemen, kondominium, dan pusat perbelanjaan. Pengertian denah tampak dan potongan. Gambar denah merupakan tampak potongan atau penampang mendatar suatu bangunan yang dilihat dari atas ke bawah yang diambil kurang lebih 1 meter, sehingga dalam gambar denah bangunan akan terlihat potongan dinding, potongan kolom, potongan posisi pintu dan jendela, gambar penempatan perabot, nama dan ketinggian lantai ruangan, dimensi dan simbol arsitektural bangunan, dan yang terakhir yaitu pola lantai. Adapun perbedaan gambar danah bangunan sederhana dengan bangunan bertingkat dapat dilihat pada tabel di atas. Gambar tampak adalah representasi visual suatu bangunan atau objek yang menunjukkan bagian luar atau sisi tertentu secara spesifik. Fungsi dari gambar tampak antara lain untuk menunjukkan dimensi bangunan, proporsi, gaya arsitektur, warna material, dan estetika. Adapun perbedaan tampak denah bangunan sederhana dengan bangunan bertingkat dapat dilihat pada tabel di atas.
Gambar potongan adalah suatu teknik atau cara memperlihatkan bagian-bagian detail dalam gambar tersebut untuk ditampilkan dengan jelas sehingga bagian yang sulit kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Dari arah sudut pandangnya, gambar potongan dibagi menjadi dua, yaitu potongan vertikal atau memanjang dan potongan horizontal atau melintang. Gambar potongan vertikal atau memanjang adalah bidang gambar potongan terletak atau tegak lurus menuju ke arah permukaan bumi, dari atas ke bawah atau sebaliknya. Sedangkan gambar potongan horizontal atau melintang adalah bidang gambar potongan yang terletak atau menduduki arah mendatar dari permukaan bumi, yaitu dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Adapun perbedaan gambar potongan bangunan sederhana dengan bangunan bertingkat dapat dilihat pada tabel di atas. Elemen-elemen bangunan bertingkat. Bangunan bertingkat memiliki dua elemen penting, yaitu struktur utama dan non-struktur, di mana pada struktur utama terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu pondasi. Pondasi adalah bagian dasar bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari seluruh struktur ke tanah dengan stabil. Pondasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pondasi dangkal, pondasi dalam, dan pondasi sumuran. Yang kedua yaitu kolom. Kolom adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi sebagai penyangga utama bangunan, meneruskan beban dari balok dan lantai ke pondasi. Kolom terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kolom struktur dan kolom praktis. Yang ketiga, balok. Balok adalah elemen horizontal yang berfungsi untuk menopang lantai atau atap serta menyalurkan beban ke kolom, sehingga distribusi beban dalam bangunan menjadi lebih merata. Yang keempat, pelat lantai. Pelat lantai adalah struktur datar yang berfungsi sebagai pijakan dalam bangunan dan sebagai pemisah antar lantai, sehingga menciptakan ruang yang dapat digunakan setiap tingkat bangunan. Kelima, tangga. Tangga adalah elemen bangunan yang berfungsi sebagai penghubung antara lantai satu dengan lantai lainnya, memungkinkan pergerakan vertikal dengan bangunan dengan nyaman dan aman. Tangga biasanya terdiri dari komponen berupa pelat, bordes, dan anak tangga. Yang terakhir, atap. Atap adalah bagian paling atas bangunan yang berfungsi melindungi ruang di bawahnya dari cuaca seperti hujan, panas, dan angin, serta menambah nilai estetika pada bangunan. Struktur atap terdiri dari beberapa bagian, yaitu kuda-kuda, gording, usuk, reng, dan atap. Yang kedua yaitu non-struktur. Non-struktur terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu dinding. Dinding adalah non-struktur vertikal yang berfungsi sebagai pembatas atau pelindung suatu ruang, baik di dalam maupun di luar bangunan. Biasanya terbuat dari berbagai material seperti batu bata, beton, kayu, ataupun kaca. Yang kedua yaitu pintu dan jendela. Pintu dan jendela adalah elemen non-struktur dalam bangunan yang berfungsi untuk akses ventilasi dan pencahayaan. Pintu adalah bukaan pada dinding yang digunakan untuk keluar masuk ruangan, sedangkan jendela adalah bukaan dinding yang berfungsi untuk memasukkan cahaya alami dan udara ke dalam ruangan. Perbedaan bangunan sederhana dengan bangunan bertingkat. Bangunan sederhana adalah bangunan dengan konstruksi yang relatif simpel, biasanya terdiri dari 1 hingga 2 lantai, menggunakan material standar seperti batu bata, kayu, atau beton ringan, dan memiliki fungsi dasar seperti rumah tinggal ataupun ruko kecil. Sementara itu, bangunan bertingkat adalah bangunan yang memiliki lebih dari 2 lantai, menggunakan struktur yang lebih kompleks dengan material seperti beton bertulang atau baja untuk menopang beban lebih besar. Membutuhkan perhitungan teknis lebih detail agar aman dan fungsional. Adapun perbedaan dari bangunan bertingkat dengan bangunan sederhana dapat dilihat pada tabel di atas. Pengertian arsiket. Arsiket adalah sebuah BIM CAD arsitektur perangkat lunak untuk Macintosh dan Windows yang dikembangkan oleh perusahaan Hungaria yaitu Graphisoft. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1982.
ArchiCAD diakui sebagai produk CAD pertama pada komputer pribadi mampu menciptakan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam debutnya pada tahun 1987, ArchiCAD juga menjadi implementasi pertama BIM yang di bawah naungan oleh Graphisoft atau konsep bangunan virtual. ArchiCAD disebut sebagai BIM. ArchiCAD disebut sebagai BIM atau Building Information Modeling karena software ini tidak hanya digunakan untuk menggambar desain bangunan, akan tetapi juga untuk membuat model digital yang berisi informasi lengkap tentang proyek konstruksi. Dalam BIM, setiap elemen yang dibuat seperti dinding, lantai, atap, dan jendela bukan sekedar gambar 2 dimensi atau 3 dimensi, akan tetapi juga memiliki data yang bisa digunakan untuk analisis struktur, perhitungan material, dan manajemen proyek. Kelebihan dan kekurangan ArchiCAD. Terdapat 6 kelebihan dari software ArchiCAD di antaranya. Yang pertama, mudah dalam proses menggambar, mudah untuk dipelajari, fasilitas render yang mumpuni, menghasilkan gambar 2D dan 3D, dilengkapi dengan parameter ukuran, dilengkapi dengan fitur Bill of Material atau RAB. Namun, pada program ArchiCAD ini juga terdapat kekurangan-kekurangan di antaranya. Yang pertama, program ArchiCAD membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Kedua, hasil gambar 3D masih kurang realistis meskipun memiliki fitur rendering. Ketiga, terdapat beberapa elemen gambar hilang saat diekspor ke AutoCAD dan lainnya. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk desain teknik. Fitur-fitur ArchiCAD. Tampilan antarmuka yang digunakan untuk mengakses berbagai fitur dan alat desain dalam software ini, termasuk yaitu User Interface atau UI, yang dirancang agar mudah digunakan dengan menu yaitu yang terdiri dari toolbar, info box, toolbox, navigator, quick options bar, dan status bar.